Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Marhaldaki Yosefira. Saya mahasiswa dari Universitas Kuningan dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membuat video, yaitu saya akan menjelaskan sebuah program yang dimana programnya ini itu tuh program yang mencakup untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya ini dalam berbelanja, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke programnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman di sini pernah nggak kalian kalau belanja itu kalian nggak nyatet hasil belanjanya dan kalian tuh cuman ya udah belanja aja gitu. Nah, ini tuh teman-teman akan terjadi kebingungan nanti. Misalkan kalau teman-teman tuh kayak, oh kok tiba-tiba uangnya habis ya? Nah, biasanya teman-teman ini di ruang lingkup saya ya teman-teman ya, khususnya teman-teman saya, itu teman-teman saya itu biasanya dia tuh tidak suka menulis atau mencatat sebuah ini pengeluaran. Nah, makanya dia waktu itu tuh waktu pas mau jajan lagi ternyata uang dia habis karena dia itu belanjanya ini itu teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program yang bertemakan tentang pengelola keuangan menggunakan bahasa C++. Nah, programnya ini terdiri dari materi-materi dasar ya teman-teman, yaitu yang pertama ada struct, yang kedua ada record, yang ketiga ada array, yang keempat ada fungsi dan prosedur, lalu yang kelima ada sorting, dan yang keenam ada searching, serta yang terakhir ini menggunakan stack, teman-teman. Nah, mari kita langsung ke program ya teman-teman. Nah, di sini ini program ini ya teman-teman, program yang saya rancang. Program yang saya rancang ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu tugas dari Ibu Fauzia Eskom Mkom, mata kuliah struktur data. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan, menganalisis secara singkat saja ya teman-teman ya, tentang program ini. Baik teman-teman, di sini ada header dan library. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya ini tuh buat apa sih? Nah, teman-teman, kalian harus tahu, include IOStream ini itu tuh digunakan untuk memanggil si input dan outputnya ini khususnya untuk count dan chain. Nah, jadi IOStream ini bisa digunakan jika teman-teman semua menggunakan count atau chain ya teman-teman ya. Terus, include string ini untuk tipe data bertipe string teman-teman. Lalu, yang terakhir, ini using namespace std, ini tuh supaya teman-teman dalam penulisan program C++, teman-teman tidak usah lagi menuliskan std pada setiap programnya. Lanjut, yang ke modul 2, yaitu record atau struct. Nah, teman-teman, struct belanja string item in harga, itu tuh ibaratnya gini teman-teman. Jadi kan tadi tuh ini ya struct belanja ini yaitu jadi teman-teman tuh ini tuh seperti membuat fungsi baru atau tipe data baru teman-teman. Jadi si item dan harga ini itu tuh masuk ke dalam kategori belanja. Nah, gitu teman-teman. Dan untuk string ini tuh itemnya ini itu bertipe data string. Lalu harganya ini bertipe data integer. Nah, baik teman-teman, di sini tuh ini lebih kayak intinya gini teman-teman. Ini tuh untuk seperti mengelompokkan data jadi satu kesatuan. Nah, jadi kan tadi tuh ada kelompoknya ada item dan harga teman-teman. Lalu ini tuh dikelompokkan menjadi sebuah kata baru yaitu belanja. Jadi belanja ini di dalamnya ini ada item dan harga. Lanjut, kita akan beralih ke modul 1 yaitu array. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah tahu ya kalau bahwasannya belanja ini itu kan merupakan dari item dan harga. Nah, teman-teman, ini tuh belanja list ini artinya
Ini tuh si belanja ini tuh menggunakan array untuk menyimpan maksimalnya itu cuma 50, teman-teman. Nah, lalu int n ini, jadi si n ini adalah jumlah data yang sudah diinput. Jadi si n ini kan bertipe data integer, teman-teman. Nah, misalkan kita itu menginputkannya 0 dulu ya, teman-teman. Lanjut di sini ke modul ketiga, yaitu fungsi dan prosedur. Maaf, teman-teman. Di sini ada void tambah, teman-teman. Jadi, void tambah ini adalah mendefinisikan sebuah fungsi untuk menambahkan sesuatu, teman-teman. Nah, code ini yang sudah saya bilang ya, teman-teman, waktu pada di saat include IOStream, yang ini. Jika include IOStream, maka untuk ininya, outputnya ini dapat menggunakan code, dan untuk inputnya itu dapat menggunakan chain. Nah, jadi code ini untuk menampilkan nama barang. Lalu, chain-nya ini untuk mengisi si list tadi, teman-teman, yang ada di array sini. Ininya list n item ini, yang artinya list n item ini yang artinya itu ini tuh bakal ini ke si item, teman-teman. Bakal ngisi si item ini. Dan harga juga ini sama. Si chain-nya ini bakal ngisi ke dalam harga tersebut. Nah, jadi gitu, teman-teman. Dan arti n++ ini yaitu untuk menambahkan jumlah data. Lanjut, yang keberapa nih? Berarti yang keempat ya, void tampilkan. Nah, teman-teman, void tampilkan ini itu tuh bertujuan untuk menampilkan fungsi untuk menampilkan sebuah data. Jadi, itu tuh untuk menampilkan sebuah data, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah perulangan, yang dimana perulangan ini dimulai dari indeks 0 sampai jumlah n-1, teman-teman. Lalu, ininya ada sebuah code i+1, itu tuh artinya menampilkan nomor urutan dimulai dari 1, teman-teman, bukan dari 0. Nah, lalu di sini ada list i titik item, yang berarti ini mengambil nama barang dari item, teman-teman. Dan lalu juga ini list i harga itu tuh mengambil harga dari harga barang ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada sorting. Nah, kita lanjut ke sorting ya, teman-teman. Nah, di sini ini seperti yang tadi, teman-teman, ini tuh mendefinisikan. Jadi ini tuh untuk mengurutkan, teman-teman. Nah, lalu di sini ada 2 kali perulangan, teman-teman. Ada perulangan 1 dan juga ada perulangan 2. Nah, baik di sini ada for in i sama dengan 0 titik koma dan bla 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 bla. Ini tuh perulangan luar untuk menentukan berapa kali proses pengurutan dilakukan, teman-teman. Dan for in j sama dengan 0 titik koma j kurang dari 0 dan bla 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 bla. Ini tuh perulangan dalam untuk membandingkan data satu per satu, teman-teman. Nah, lanjut ke yang list i harga. Nah, teman-teman. Jadi di sini tuh ini tuh berfungsi untuk membandingkan harga ya, teman-teman. Jika suatu harga ini tuh lebih kecil, maka dia akan ditukar di sini, teman-teman. Nah, misalkan nih, misalkan ada data bakso 3.500, ada data siomay 4.500, misalkan, terus juga ada, pokoknya data yang baru data yang acak, terus nanti bakal diurutkan, teman-teman, dari yang terkecil lalu hingga yang terbesar gitu. Nah, sudah diurutkan dari yang termahal, teman-teman, maksudnya gitu. Lalu yang ke-8 ada sorting ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada void cari, ini tuh mendefinisikan bahwasanya ini sebuah fungsi untuk mencari sebuah barang tersebut. Nah, string k ini digunakan untuk string k ini sebagai variabel untuk menyimpan kata kunci pencarian. Nah, code ini tuh memberitahu bahwasannya ini tuh mau cari barang apa, lalu pengguna akan memasukkan barang yang ingin dicari. Nah, di sini juga terdapat perulangan, teman-teman. Nah, perulangan di sini
berfungsi itu untuk mengecek data dari awal sampai akhir, teman-teman. Lalu di sini ada membandingkan input dengan data. Jika input tersebut cocok dengan data, maka dia akan menampilkan ketemu harga dan menampilkan hasilnya. Lalu jika input tersebut tidak cocok, maka barang tidak ada. Program akan menampilkan seperti itu. Nah, lalu ya lanjut ke yang berikutnya ya, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa menghapus data paling akhir atau atas dengan cara menggunakan stack ya, teman-teman. Nah, jadi di sini void hapus terakhir itu tuh menunjukkan bahwasannya ini tuh fungsi untuk menghapus pada bagian tertentu. Nah, itu teman-teman. Lalu if ini, perulangan ini, if n lebih besar dari 0, itu tuh mengecek nih, apakah data tersebut masih ada. Nah, lalu ini tuh code nih, code barang, dia akan menampilkan barang, lalu list n min 1, yang artinya mengambil data terakhir dari item, lalu dihapus. Nah, tersebut juga ini n min min ini, yang artinya ini mengurangi jumlah data terakhir dianggap hilang. Dan else ini, yaitu datanya jika tidak ada data, tampilan data akan kosong. Ini juga termasuk prinsip LIFO ya teman-teman, atau juga kalau kepanjangannya itu last in first out. Lalu lanjut ke program terakhir, yaitu ada main ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini tuh ada in pilihan. Jadi pilihan ini yaitu variabel untuk menyimpan pilihan user. Nah, teman-teman di sini juga disediakan sebuah pilihan, yaitu ada tambah, lihat, urut, cari, hapus akhir, dan keluar. Nah, teman-teman, kenapa di program ini menggunakan do while? Nah, program ini menggunakan do while karena si program ini akan terus berjalan sampai user tersebut memilih keluar. Gitu, teman-teman. Dan juga di sini ini bisa menggunakan ini juga ya teman-teman ya, bisa pilihan, terus ininya pengguna bisa memilih mau nambah, mau lihat, mau ngurut, mau cari, mau hapus. Dan juga ini ada sebuah kondisi teman-teman. Jika pilihan satu, maka dia akan memunculkan opsi tambah. Dan kedua, tampilkan dan seterusnya ya teman-teman. Dan ketika while itu dan ketika memilih 0, maka program selesai dijalankan. Mari kita langsung saja ke ini ya teman-teman. Kita akan run. Oke. Misalkan kita mau nambahin data. Nama barang kita beli Labubu. Harganya ini misalkan kita beri 90. Terus kita mau nambahin lagi. Ini Pokemon. Terus harganya misalkan kita harganya 10. Terus ini kita mau nambahin lagi. Kita beli misalkan nanas. Harganya kita misalkan 110. Lalu kita mau tambah lagi. Misalkan kita mau nambahin barang terakhir, yaitu kita mau nambahin mangga. Harganya ini mangga tuh 35, misalkan ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat. Nah, jadi teman-teman, ini tuh kita dapat melihat ya teman-teman, melihat pilihan ini yang sudah diinputkan. Jadi 90, 10, 110, dan mangga 35. Ini tuh kita bisa melihat pengeluaran kita tuh di sini teman-teman. Bahwasannya si Labubu ini 90.000 dan Pokemon ini 10.000 dan nanas ini semisalkan 1.100.000 dan mangga ini 35.000. Nah, jadi teman-teman, di sini kita juga bisa mengurutkan ya teman-teman dengan opsi yang urut. Nah, sudah diurutkan dari yang termahal. Nah, misalkan kita mau lihat lagi nih. Nah, program tersebut akan mengurutkan mana yang termahal dari yang termahal hingga ke yang terkecil ya teman-teman. Ini sudah jelas, nanas ini yang termahal ya teman-teman. Jadi
Selain ini juga si pengguna juga nanti bisa tahu gitu. Kalau ternyata barang ini ya yang termahal. Ternyata oh di sini nih pengeluaran aku bocor gitu teman-teman. Habis itu kita misalkan mau cari nih. Kita mau nyari, cari barang, kita mau cari barang, misalkan kita mau cari labubu teman-teman. Nah, maka labubu ini ketemu harganya 90.000. Lalu kita misalkan mau cari lagi, misalkan kita mau nyari ini, mau nyari selimut. Nah, maka barang tersebut tidak ada karena si pengguna juga tidak membeli selimut. Lalu misalkan kita akan menghapus, misalkan kita hapus akhir barang Pokemon dihapus. Oke. Oke teman-teman, oke. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari saya. Kesimpulan dari program ini adalah, oh ya, sebelum itu juga, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Fauzia, Eskom Mkom, karena telah membimbing saya dalam membuat progres ini, dan juga dia telah membina saya dalam pembelajarannya, teman-teman. Baik, tujuan dari program ini jelas, teman-teman. Pengguna itu harus sadar gitu, bahwasanya dia tuh ngeluarin uang tuh buat apa dan berapa gitu. Jadi biar pengelolaan uangnya itu tidak bocor, teman-teman. Atau tidak terlalu boros. Dan juga ini tuh supaya tahu mana yang paling boros. Program ini tuh bertujuan untuk tahu yang mana yang paling boros, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa menjadi catatan untuk belanjaan. Misalkan belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Nah, lanjut, ini juga tentu sangat berguna untuk manajemen uang pengeluaran saat berbelanja ataupun masalah-masalah terkait keuangan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.